Nah, ketika perempuan itu bisa maju, dia menunjukkan, wah ini adalah daerah ini sudah cukup maju, atau daerah ini menciptakan keseimbangan. Ada nggak sih bursa bacagub perempuan yang kayaknya potensial nih? Mungkin yang jelas pengalaman ya, pernah bertarung untuk kepala daerah. Ya kita punya satu-satunya bupati perempuan. Ibu Nurmiliani ya lah ya. Kita juga sempat kepikiran misalkan Haji Ananda. Kita bisa lihat dinastinya Pak Haji Muhyiddin, ada anaknya Karmila Muhyiddin. Dinasti Siapa Haji misalnya? Abidin, ada Ana Abidin di sana misalkan. Itu mereka punya modal yang sangat besar. Modal sosialnya pun besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di beritabanjarmasin.com. Hari ini kita bersama dosen dan juga pendiri salah satu lembaga kesetaraan perempuan, kalau bisa disebut mungkin Aksara Perempuan. Betul. Advokasi kesetaraan perempuan. Ada di sini Kayana. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah datang ke beritabanjarmasin.com. Kita pengen bahas satu isu Kak yang cukup menarik menurut kita. Soal peluang bakal calon gubernur perempuan di Kalsel. Nah Kak, kita pengen coba ulik dulu nih Kak, seberapa sih seberapa pentingnya ada bakal calon gubernur dari perempuan, dari gender perempuan? Jadi ini ngeri-ngeri sedap ya. Karena temanya adalah mengenai bakal calon gubernur aja udah panas. Apalagi dengan adanya perempuan. Wah, ada pemain baru nih. Karena memang kita tidak bisa lepas dari sejarah ya. Sejarah perempuan di politik itu kan tidak lama. Jauh lebih matang dan mapan itu sejarah politik laki-laki. Bahkan dalam demokrasi pun, demokrasi di Athena itu dulunya tidak mengakomodir suara-suara perempuan. Perempuan itu teralienasi dari urusan-urusan politik dan pemerintahan. Ini hanya ada terjadi di demokrasi modern, sehingga kita masih mengenai perempuan dalam politik itu ibaratnya masih bayi lah, masih merangkak. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kepemimpinan perempuan? Kepemimpinan perempuan itu sebenarnya sepenting persoalan kita memperjuangkan hak asasi manusia. Karena kita bukan persoalan ini perempuan dirivalkan kepada laki-laki. Tapi menjadi pemimpin perempuan adalah menjadi penyeimbang di dalam dunia politik sebenarnya. Bahwa kita ingin menunjukkan betapa egaliternya politik, misalkan politik di daerah ataupun politik di pusat. Persoalan perempuan dan laki-laki ketika kepemimpinan itu bisa dicapai oleh perempuan, berarti ada sirkulasi kekuasaan yang cukup sehat di sana. Ketika orang melihat perempuan itu dianggap selalu menjadi pelaku atau subjek nomor 2. Orang-orang yang dianggap tidak menjadi lebih tinggi dari laki-laki, tiba-tiba mereka bisa menjadi kepemimpinan, itu membuktikan bahwa terjadi isu ada keseimbangan atau sirkulasi itu tadi itu sangat sehat. Perempuan mampu maju menjadi seorang nomor 1. Pemimpin kan selalu punya kuasa yang berlebih ya di antara pengikutnya. Nah, ketika perempuan itu bisa maju, dia menunjukkan, wah ini adalah daerah ini sudah cukup maju, atau daerah ini menciptakan keseimbangan. Karena kita percaya ini bukan persoalan perempuan saja. Kalau sampai perempuan terus-menerus diinginkan menjadi nomor 1 juga itu tidak menciptakan keseimbangan. Kita hanya ingin persoalan antara perspektif laki-laki dan perempuan itu bisa seimbang di dalam dunia politik. Kepentingan perempuan dan kepentingan laki-laki itu semuanya bisa diakomodir. Kak, sekarang Kak, seberapa kuat sih Kak kesempatan atau peluang menjadi calon gubernur di Kalsel? Seberapa sih chance-nya perempuan itu masuk ke dalam politik provinsi? Itu kan sebenarnya sudah dibuktikan oleh banyak perempuan yang masuk di dalam legislatif. Provinsi. Jadi ada sekian belas perempuan di sana. Sayangnya saya sempat juga menganalisis bahwa perempuan mungkin hampir 90% atau bahkan bisa 99% dari kesekian belas perempuan yang ada di legislatif provinsi itu juga tidak terlepas dari jejaring para lelaki.
Menarik nih Kak. Gimana Kak maksudnya ada jejaring lelaki itu? Jadi saya menggunakan termin ini ya, dunia fauna yang liar. Hewan itu kan misalkan ada alfa, ada beta. Oh oke. Si alfa mengejar beta gitu. Okay. Jadi alfa ini saya gambarkan adalah sebagai laki-laki. Oke. Dan beta ini adalah sebagai perempuan. Ini adalah persoalan jejaring alfa dan beta. Laki-laki ini selalu punya hubungan jejaring dengan perempuannya. Oh oke. Yeah. Jadi anggapan kalau dalam bahasa teori politik itu sebenarnya patron klien. Si patronnya laki-laki, perempuannya klien. Tapi biar lebih sederhana alfa dan beta ya kan? Alfa dan beta. Jadi dia bisa hubungan keluarga, bisa juga tidak hubungan keluarga. Namun yang terjadi di Kalimantan Selatan itu hampir 80% mungkin hubungan kekeluargaan. Bahkan bisa lebih dari 80% itu adalah hubungan kekeluargaan. Di mana suaminya misalkan di DPR RI, istrinya dimajukan di DPRD provinsi. Dalam rangka untuk menjaga suara suami bisa. Ini salah satu yang akan nanti saya soroti ketika untuk pemilihan ke depan 2024 nanti, di mana peran perempuan. Jadi misalkan laki-lakinya menjadi kepala daerah, istrinya menjadi DPRD provinsi. Nah ini ada hubungan antara alfa dan beta ini selalu asimetris. Si alfa selalu menduduki jabatan-jabatan yang jauh lebih tinggi daripada si beta. Beta ini seakan-akan seperti boneka yang dulu pernah lihat kan di panggung yang kecil bonekanya digambarkan. Jadi perempuan ini kamu masuki jabatan ini, kamu masuki pertarungan di sini. Itu yang menentukan apa? Karena sulit sekali saya temukan bahwa ada perempuan yang mampu mengikuti pertarungan atau mengikuti pemilihan dengan jabatan politik yang jauh lebih tinggi dari pihak laki-lakinya. Mungkin ada satu atau dua, sangat sulit, tapi ada satu kasus memang, tapi setelah ditelusuri juga itu berdasarkan kalkulasi politik. Ketika mereka menduduki saat ini, apakah memang kompetensinya terlihat atau mungkin kinerjanya terlihat atau bagaimana sih Kak sebenarnya? Nah, persoalan kompetensi ini kan juga saya meyakini bahwa saya tidak orang yang meyakini adanya faktor itu tunggal. Bahwa mungkin ini yang terjadi sekarang ini kenapa tidak hanya persoalan tarik-menarik kepentingan mungkin lelaki dan perempuan, tapi ini sebenarnya sangat tergantung pada habitusnya. Habitnya si perempuan. Ketika memang perempuan itu punya karakter yang memang perhatian terhadap perempuan, misalkan dari awal dia punya perhatian terhadap perempuan, mungkin dia persoalan laki-laki atau ada persoalan alfa dan beta itu tidak bisa menutupi habitusnya. Ini salah satu yang saya temukan di Kabupaten Baritokuala. Kita juga tahu di sana kan ada persoalan jaringan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Bahwa kepala daerah sekarang, perempuan yang sekarang itu banyak orang mengatakan bahwa beliau terpilih akibat dari jejaring lelakinya. Waktu itu saya mencoba menggali bahwa benarkah jaringan lelaki itu mampu membuat seseorang itu terpilih. Ini berbeda ya dengan persoalan alfa dan beta. Jadi alfa beta ini hanya membawa perempuan menggiring ke dalam pertarungan. Dia hanya mengantarkan ke pintu gerbang pertarungan. Tapi persoalan sampai di pertarungan, jaringan laki-laki ini hanya bisa menggiring. Juga ikut menjadi modal, salah satu modal. Tapi modal ini kalau tidak diimbangi dengan kemampuan si perempuan ini, maka dia tidak mampu jadi kepala daerah. Berbeda dengan di DPR atau legislatif. Karena legislatif itu pasarnya pasarnya itu cukup bukan terbuka, lebih tertutup. Karena betul. Saking banyaknya nama. Jadi kompetensi personal itu nggak terlalu kelihatan ya Kak. Tidak terlalu terlihat, tertutup. Sehingga persoalan ini siapa profil ini bagaimana di masyarakat, elektabilitasnya tinggi atau tidak, itu masih tidak begitu kuat bermain di sana. Tapi kalau kepala daerah calonnya mungkin 1, 2, 3, maka itu dibutuhkan sangat
besar kemampuan individu itu mengelola modalnya. Jadi persoalan seperti yang di Barito Kuala, lelakinya memberikan jejaringnya, tapi itu hanya menjadi salah satu modal yang saya lihat. Itu mungkin suaminya memberikan modal sosial, modal ekonomi misalkan. Ya ada modalnya, tapi semua modal itu akan hancur kalau perempuannya tidak punya habitus kepemimpinan untuk mengelola modal. Seperti anak orang kaya, dikasih warisan, bisa saja dia bangkrut ketika dia tidak mampu mengelola semua modal yang diwariskan. Begitu juga dengan menjadi calon pemimpin kepala daerah. Ketika habitus si perempuan ini tidak mampu mengelola modal simboliknya, modal budayanya, modal sosialnya, kemudian modal ekonominya, itu tidak mampu dia kelola, maka dia juga tidak akan bisa terpilih. Karena itu sudah dipatahkan, tidak semua istri bupati, istri gubernur itu terpilih. Kalau cuma persoalan jejaring suami itu mampu membuat perempuan terpilih, maka semua istri kepala daerah pasti terpilih. Tapi kan tidak semua istri kepala daerah terpilih. Habitus menurut Bourdieu adalah bagaimana ditemukannya titik tengah antara dialektika si struktur dengan si agen. Dalam diri agen ini dia menyerap yang di luarnya, tapi dalam dirinya juga punya pengetahuan sendiri untuk mengkombinasinya menjadi karakter dia. Nah, karakter inilah yang diperlukan untuk mengelola seluruh modal ini untuk menjadi sebuah yang namanya keterpilihan atau pemenangan. Di Batola itu kita cukup menarik. Beliau itu yang saya teliti itu adalah mampu mengikuti habitusnya seperti bunglon. Yang saya temukan kesimpulannya. Kesimpulannya beliau mampu menjadi bunglon. Ketika beliau pergi ke sini, dia menggunakan, tidak mungkin semua daerah dipergunakan modal ekonomi saja. Terkadang ada juga butuh kepintaran, kemampuan berbahasa. Ketika beliau datang nih ke daerah yang mungkin suku Bakumpai, dia berbicara bahasa Bakumpai. Beliau misalkan pergi ke datang wilayah petani, maka berbicara persoalan-persoalan tani. Nah, itu kan dibutuhkan kepintaran atau kemampuan mengelola strategi pemenangan itu. Oke, Kak. Nah, Kak, tadi kalau misalnya sudah bicara kompetensi, saya pengen ini, Kak, pengen dengar di pikiran Kakak, ada nggak sih bursa Bacagub perempuan yang kayaknya potensial nih untuk di Pilkada 2024? Sebenarnya ada. Ada, Kak? Ada. Walaupun mungkin persentasenya kecil. Kira-kira siapa, Kak? Boleh di-spill, Kak, nama-namanya? Dalam demokrasi pas selalu ada. Karena tidak boleh tidak ada. Mungkin yang jelas pengalaman ya. Pernah bertarung untuk kepala daerah. Ya kita punya satu-satunya bupati perempuan. Sebenarnya kalau dalam Ibu Nurmiliani ya, Kak, ya? Ibu Nurmiliani misalkan punya arena nih, sudah tahu permainan arena pertarungan itu seperti apa. Tapi kembali lagi balik ke alfanya. Ini semua kan mengaitkan yang sebelumnya kita ceritakan alfa dan beta. Apakah alfa pihak laki-lakinya itu mendorong untuk perempuannya menjadi kepala daerah di provinsi misalkan. Karena sedari awal memang kita dalam politik ini juga pengalaman itu penting. Persoalan bagaimana permainan itu seperti apa, walaupun memang akan ada selalu improvisasi dalam permainan, tapi bagaimana untuk di awal trial dan error itu kan berat sebenarnya. Uang sudah digelontorkan begitu besar, kalau sampai tidak terpilih kan sulit. Tapi perempuan yang sudah pernah memiliki pengalaman itu ada Bupati Batola ya, Kak. Selain itu, Kak, ada lagi nggak, Kak? Mungkin dari legislatif atau mungkin yang pernah bertarung atau mungkin pengusaha mungkin yang kayaknya menurut Kakak ada nih potensial nih. Boleh, Kak? Silakan di-spill aja. Sebenarnya kita juga sempat kepikiran misalkan Haji Ananda. Haji Ananda misalkan pernah bertarung juga nih. Walaupun tidak terpilih, tapi kan itu ada pengalaman bagaimana ketidakterpilihan pun menjadi sebuah pembelajaran. Jikalau Ananda mencoba untuk bertarung, misalkan di dalam, apalagi setingkat provinsi ya, di mana para bintang itu pasti akan berdarah-darah untuk untuk bertarung di sana. Haji Ananda selain butuh kapasitas diri, itu sebenarnya butuh kematangan dalam berpolitik. Yang sekarang menjabat mungkin adakah, Kak, yang sepertinya potensial menurut Kakak? Di legislatif ini persoalan potensial, sebenarnya mereka potensial.
tapi potensial mungkin hanya saja model-model yang dimilikinya masih tidak terstruktur secara baik. Misalkan ada yang punya modal ekonomi kuat sekali. Boleh, siapa tuh kan maksudnya? Modal ekonomi yang cukup kuat, misalkan kita bisa lihat dinastinya Pak Haji Muhyiddin, ada anaknya Karmila Muhyiddin. Itu juga ada lagi dinasti yang cukup kuat, dinasti Haji Abidin, ada Ana Abidin di sana misalkan. Itu mereka punya modal yang sangat besar. Modal sosialnya pun besar. Buktinya mereka terpilih di dalam DPRD provinsi misalkan. Apalagi mereka juga punya partai politik yang cukup besar, yang kuat. Karena ayahnya misalkan ketua partai di Kalsel. Nah, itu punya modal yang cukup kuat. Tapi yang dilihat lagi adalah bagaimana habitusnya. Mampukah mereka untuk mengelola modal-modal ini menjadi sebuah permainan yang cukup cantik untuk di dalam politik provinsi misalkan. Ada 4 ya tadi ya, kayak ada 4 nama yang sepertinya menurut kakak tadi potensial untuk bisa masuk ke bursa cagup Kalsel. Nah kak, mungkin apa ya kak saran kakak sebagai pengamat politik juga untuk para perempuan-perempuan ini, atau mungkin perempuan yang mungkin tidak tersebutkan oleh kakak? Boleh kak, apa kak sarannya? Saran saya sih sebenarnya sederhana, yang sedang menjabat nih, cukup jalankan secara maksimal tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya di dalam jabatannya, itu sebenarnya itu sangat potensial untuk menciptakan elektabilitas di masyarakat. Karena ini menjadi track record mereka untuk menjadi modal juga ke depan bahwa mereka sudah memperjuangkan A, B, C, D melalui jabatannya yang sekarang, itu menjadi jualan sebenarnya di dalam pilkada ke depan misalkan. Nah, masyarakat juga sudah melihat, oh dia sudah mempunyai pengalaman nih persoalan ini. Keren kak, sangat berisi hari ini kak, tapi mungkin karena waktu juga yang akan menyudahi kita, dan mudah-mudahan di 2024 akan semakin berwarna. Pilgub 2024 akan semakin berwarna, amin. Amin. Terima kasih kak, dan terima kasih semuanya yang sudah menonton. Assalamualaikum.